Kaisar Perang, Bab 61-65. Bab 61, Sekumpulan Anjing, Novelton. Fang mendengus dengan jijik, memang apa yang bisa dilakukan sampah? Sebelum dirinya bisa menyelesaikan perkataannya, Xiao Yuan sudah muncul di depannya dan meninju wajahnya. Fang terdorong ke belakang dan jatuh ke dalam sungai kecil, darah keluar dari hidungnya dan aura yang kuat meledak dari tubuhnya. Zhang Ying tersenyum dan sangat puas karena semua rencananya berjalan dengan lancar. Jika dirinya bertarung secara langsung maka itu akan beresiko. Terlebih dengan diangkatnya Xiao Yuan menjadi murid elit nomor 1 terlalu tiba-tiba, pertama dia harus membuat rencana yang matang dan barulah mencari cara untuk mengatasi Xiao Yuan. Nama dari Xiao Yuan sudah sangat terkenal karena berhasil menjadi nomor 1 di kompetisi dunia tersembunyi. Harta yang didapatkannya pasti tidak sedikit dan Zhang Ying sangat menginginkannya. Fang keluar dari dalam air dengan mata yang merah, kekuatannya itu sama dengan Xiao Yuan yang berada di tingkat bumi lapisan ketiga. Namun dia terdorong ke belakang dan pukulannya benar-benar keras seperti sebuah besi. Xiao Yuan, jika aku tidak menghajarmu hari ini maka aku tidak akan punya wajah di masa depan. Seni bela diri tingkat atas telapak tangan giok api. Teriak Fang dengan marah dan mengayunkan tangannya. Telapak tangan api melesat ke arah Xiao Yuan, murid luar yang melihat hal ini merasakan kengerian dan melarikan diri. Namun Xiao Yuan masih terlihat sangat tenang dan tidak khawatir sedikitpun. Aliran petir emas mulai merangsang tubuhnya dan Xiao Yuan melesat ke arah telapak tangan api. Asteris boom, asteris. Ledakan terdengar keras dan tempat itu tertutup dengan debu. Xiao Yuan menabrak telapak tangan api dengan tubuhnya secara langsung dan membuat semua orang terkejut dengan keberaniannya. Asteris kaf, asteris. Xiao Yuan keluar dari kepulan debu dan tangannya meraih leher dari Fang. Xiao Yuan mencengkramnya dengan kuat dan wajah Feng berubah menjadi pucat. Kau beruntung karena ini masih di dalam sekte, jika ini di luar maka dalam satu gerakan aku bisa mengambil nyawa anjingmu. Xiao Yuan mencibir dengan jijik dan menamparkan Fang dengan keras. Asteris plak, 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 asteris. Xiao Yuan menamparkan wajah Fang berkali-kali dan membuatnya terlihat berantakan. Semua orang yang melihat hal ini merasa kasihan dengan nasib Fang dan cukup terkejut dengan adegan ini. Fang adalah seorang mantan murid elit dan tidak seharusnya dia kalah dengan kondisi seperti ini. Zhang Ying buru-buru maju dan berniat menghentikannya. Berhenti Xiao Yuan. Apakah kau ingin terkena hukuman dari sekte? Bahkan jika kau adalah murid elit nomor 1 aku, Zhang Ying tidak bisa mengabaikan tindakanmu. Akhirnya pengecut keluar dari tempatnya. Bukankah kau sendiri yang menciptakan situasi ini? Memanfaatkan emosi orang lain untuk berurusan denganku? Jika kau sangat ingin bertarung maka datanglah kepadaku secara langsung, bahkan jika aku harus dikepung oleh fraksimu aku tidak akan mundur. Kata Xiao Yuan dengan jijik. Sialan kau, Zhang Ying berteriak dengan marah. Ling San berjalan ke depan dan berkata, bisakah kau melepaskannya? Setidaknya berikan aku wajah. Hehehe, memangnya wajah apa yang harus aku berikan? Terlebih apa hubunganmu denganku sampai berani mengaturku? Xiao Yuan melempar Fang dan membuatnya membentur pohon dengan keras. Xiao Yuan dengan dingin berkata, Ling San, kali ini aku akan melupakan kejadian ini, lebih baik jaga masa depan keluargamu itu dengan baik dan jangan biarkan dia menggigit orang kemanapun dia pergi. Jika kalian ingin menantangku maka carilah aku dan jangan sekali-kali menyakiti orang yang dekat denganku. Kali ini aku akan memberikan pengampunan, tapi di masa depan entah itu di dalam atau di luar sekte langit aku Xiao Yuan bersumpah akan membunuhnya. Semua orang tidak ada yang berani menjawabnya dan Fang merasa sangat takut, keputusannya untuk datang dan mencari Xiao Yuan adalah keputusan terburuk. Orang yang dikenal sebagai kuda hitam dan mengalahkan jenius 5 kerajaan bukanlah sebuah kebohongan. Fang mengutuk Zhang Ying di dalam hatinya dan segera pergi dari tempat itu sebelum Xiao Yuan berubah pikiran. Ling San berbalik dan pergi dari tempat itu, sedangkan Zhang Ying mengikutinya dari belakang dengan wajah yang marah. Kali ini dia dipermalukan dan bahkan tidak bisa melawan balik. Ling San yang melihat hal ini berkata, kau sangat mengecewakan. Kenapa kau mengincar orang yang jelas tidak bisa kau lawan? Berkultivasilah dengan rajin dan tingkatkan kekuatanmu. Jika kau merasa sudah mampu melawannya maka tantanglah dia sebagai pria sejati. Kau bahkan membelanya daripada diriku. Teriak Zhang Ying dengan marah. Tidak, aku hanya menyarankan apa yang terbaik untukmu. Ling San berkata dengan kesal dan mempercepat langkahnya meninggalkan Zhang Ying di belakang. Xiao Yuan, penghinaan ini hanya bisa dibayar menggunakan nyawamu. Ketika kita memasuki wilayah terlarang maka itu akan menjadi hari kematianmu. Zhang Ying berkata dengan marah dan tidak sabar untuk memulai rencananya. Sebelumnya dia sudah berkomunikasi dengan orang-orang Sekte Azure, terlebih Dan King yang memiliki dendam pribadi dengan Xiao Yuan. Selama dirinya bisa memanfaatkan mereka dan membunuh Xiao Yuan maka semua usahanya akan sepadan. Sekarang Xiao Yuan sudah menjadi duri di dalam daging dan membunuhnya harus menjadi prioritas utama untuknya. Satu tangan tidak akan mampu mengatasi puluhan pukulan, Xiao Yuan memang kuat tetapi jika terlalu banyak orang kuat yang mengepungnya maka dia tidak akan mampu bertahan. Bab 62, Berangkat, Novelton. Xiao Yuan masuk ke dalam kamarnya dan melihat Wang Hu yang tersenyum dengan puas.
Luka di tubuhnya tidak terlalu parah, tetapi dia sangat senang dengan Kailin yang merawatnya. Kenapa kau tersenyum seperti orang bodoh? Apakah otakmu rusak setelah dipukuli mereka? Kata Xiao Yuan dengan jijik. Senior Xiao bisa saja. Senior Xiao sudah memiliki Lei Yunting, tidak bisakah pria ini mendapatkan kebahagiaannya sendiri? Wang Hu berkata dengan santai. Kailin yang mendengar hal ini dan merasa jijik dengan Wang Hu, segera dia pindah tempat dan duduk di samping Xiao Yuan dengan tenang. Hah, terserah apa yang ingin kau lakukan, mereka tidak akan berani lagi mencari masalah denganmu dan aku dapat menjamin hal itu. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Setelah dia menghajar Fang dan mempermalukan Zhang Ying, tindakan seperti ini tidak akan terulang untuk kedua kalinya. Xiao Yuan sudah mengambil sumpah untuk membunuh, jadi mereka tidak akan berani mengambil resiko. Ya, aku mendengarnya. Senior harus tetap berhati-hati kepada Zhang Ying, otaknya dipenuhi dengan rencana yang licik dan tidak ada hal bagus darinya. Takutnya di masa depan dia akan membalas perbuatan senior Xiao Yuan. Wang Hu sedikit memberikan peringatan. Jika saat itu datang maka itu akan menjadi akhir dari hidupnya. Xiao Yuan berkata dengan dingin. Kailin memegang tangan Xiao Yuan dan berkata, jangan sampai terbawa oleh kebencian. Aku tidak ingin melihatmu terkena masalah karena membunuh mereka. Aku tahu apa yang harus dilakukan, sebagai seorang pria aku tidak akan menarik sumpah ataupun janji yang aku katakan. Xiao Yuan berkata dengan tegas. Wang Hu melihat kemesraan ini dan sangat terkejut, Senior Xiao. Jangan bilang padaku kalau kalian sesuai dengan apa yang kau pikirkan. Xiao Yuan tersenyum dan mengusap punggung tangan Kailin dengan mesra, karena kau terluka maka istirahatlah yang cukup, aku akan pergi dan berjalan-jalan bersama Kailin. Xiao Yuan membawa Kailin keluar dan meninggalkan Wang Hu sendirian. Wang Hu mengutuk Xiao Yuan di dalam hatinya dan merasa sangat iri. Memiliki Lei Yunting sudah merupakan hal yang sangat luar biasa, tapi dia bahkan juga mendapatkan perhatian dari Kailin yang merupakan putri kerajaan Xuan. Dilihat dari reaksinya Kailin sama sekali tidak keberatan dan terlihat sangat senang, Wang Hu benar-benar iri dengan keberuntungan Xiao Yuan dalam hal percintaan. Xiao Yuan dan Kailin pergi menuju paviliun alkimia dan dirinya berniat untuk mencari uang tambahan untuk dirinya. Kailin menjelaskan tentang alkimia dan menunjukkan pil roh yang biasanya dijual. Hanya ada beberapa jenis pil roh yang dijual dan terlihat sangat biasa di mata Xiao Yuan. Lagi pula Xiao Yuan mendapatkan buku segudang obat dan banyak resep-resep kuno yang sudah hilang di dalamnya. Terlebih metodenya jauh lebih efektif dari pemurnian pil roh yang sekarang. Jadi mungkin Xiao Yuan tertarik untuk melakukan bisnis dengan Master Kailin yang merupakan pemilik paviliun alkimia yaitu alkemis Gang Wei. Bukankah jika kau ingin melakukan pemurnian atau mendapatkan pil roh yang bagus mau bisa memintanya dariku, aku bisa menyediakan pil roh apapun yang kau mau. Kailin mencoba menawarkan kebaikannya. Aku bukan orang manja, jika aku menginginkan sesuatu maka aku akan mendapatkannya sendiri. Terlebih itu adalah sesuatu yang tidak pantas jika aku memintamu untuk mengurus sumber daya latihanku. Xiao Yuan berkata dengan jujur dan tetap menjaga harga dirinya. Pria memang merepotkan. Kailin berkata dengan pelan, lalu apa yang kau inginkan di sana? Aku ingin kau mempertemukanku dengan mastermu, aku ingin melakukan bisnis besar dengannya. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Dengan penukar pengetahuannya tentang resep pil roh yang lebih baik maka dirinya bisa menghasilkan batu roh dan membeli darah bis di pelelangan. Hal ini jauh lebih baik daripada dirinya harus menerima batu roh dari Lei Yunting. Dirinya memiliki pengetahuan dan sayang jika tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Xiao Yuan tidak ingin menjadi alkemis dan fokus dengan jalan bela dirinya. Dirinya mempelajari buku segudang obat hanya untuk sebuah pelengkap dan membantu dirinya menemukan pil roh yang sesuai. Bisnis macam apa yang ingin kau lakukan? Tanya Kailin dengan penasaran. Nanti kau juga akan tahu. Tapi kau tidak perlu khawatir, aku tidak akan membuat alkemis Gang Wei marah dan mungkin dia akan senang dengan bisnis yang aku tawarkan. Xiao Yuan terlihat sangat percaya diri. Pastikan kau berbicara kebenaran. Kekuatan master setara dengan master sekte Liu. Jika kau membuatnya kesal maka aku tidak ingin menjadi seorang janda. Kailin berkata dengan sungguh-sungguh. Hei, kita adalah teman dan aku masih belum menerimamu. Kau membutuhkan izin dari keluargamu sebelum menjadi milikku. Xiao Yuan berkata dengan santai. Memangnya apa yang perlu dikhawatirkan? Ayahku tidak akan pernah menolak keinginanku bahkan sejak kecil aku selalu mendapatkan apa yang aku mau. Secara otomatis aku sudah menjadi wanitamu. Kailin mengusap hidungnya dan terlihat sangat percaya diri. Xiao Yuan sedikit geli dan menahan tawanya, bahkan jika Kailin dimanja untuk menyerahkan putrinya di tangan orang yang tidak jelas bukanlah hal sepele. Mungkin kepala ayah Kailin akan terbakar dan marah ketika mendengar hal ini, dia tidak mungkin setuju dengan hubungan semacam ini. Bab 63, Paviliun Alkimia, Novelton. Setelah beberapa waktu akhirnya Xiao Yuan dan Kailin tiba di Paviliun Alkimia. Tempat ini cukup besar dan sangat ramai namun banyak orang di luar yang menunggu giliran mereka untuk masuk.
Kailin menunjukkan token murid miliknya dan penjaga itu mempersilahkannya untuk masuk. Segera Xiao Yuan mengikutinya dari belakang dan tindakannya sama sekali tidak salah. Jika dia tidak menggunakan Kailin maka dia mungkin akan terjebak selamanya di dalam antrian, tapi dengan pertolongan Kailin yang merupakan murid langsung dari Gang Wei maka semuanya pasti akan jauh lebih mudah. Xiao Yuan berjalan di samping Kailin dan masuk ke dalam paviliun alkimia. Aroma obat mulai tercium dan tempat itu benar-benar sangat bagus. Banyak orang yang sedang mendapatkan layanan dari para pelayan dan Xiao Yuan melihat beberapa hal. Kau duduk di sini terlebih dahulu. Aku akan pergi dan memanggil master. Kailin meminta Xiao Yuan untuk menunggu dan menyuruh pelayan untuk melayaninya dengan baik. Xiao Yuan mengangguk dan duduk dengan santai, pelayan menuangkan teh untuknya dan Xiao Yuan cukup senang dengan pelayanan baik mereka. Ada dua resep obat yang akan ditawarkan Xiao Yuan, yaitu pil roh tubuh murni dan pil roh pemulihan. Walaupun pil roh ini hanya di tingkat penempaan tulang namun apa yang dia miliki jauh lebih baik daripada pil roh di tingkat yang sama yang dimiliki paviliun alkimia. Setengah hari telah berlalu dan teh di atas meja mulai terasa dingin. Xiao Yuan merasa sedikit kesal karena menunggu untuk waktu yang lama, tetapi kemungkinan besar Gang Wei sedang melakukan pemurnian dan Kailin tidak berani mengganggunya sampai selesai. Setelah beberapa waktu Kailin keluar dan berkata, "Kemarilah. Master ingin berbicara denganmu." Xiao Yuan berdiri dan mengikuti Kailin masuk ke sebuah lorong. Aroma obat di sana sangat memabukkan dan Kailin membawanya ke sebuah ruangan yang digunakan Gang Wei untuk melakukan pemurnian. Kailin membuka pintu dan di dalam sana Gang Wei duduk dengan tenang sambil mengamati bahan obat. Oh, jadi ini adalah jenius pertama yang dirumorkan itu. Gang Wei tersenyum dan berkata, generasi muda memang memiliki bakat yang mengerikan, namun orang tua ini memberikan wajah padamu karena membantu muridku. Jadi selama kau tidak mengatakan omong kosong maka aku tidak akan menendangmu keluar. Salam untuk senior, junior ini tidak memiliki niat buruk dan hanya ingin membahas bisnis. Xiao Yuan mengeluarkan kotak obat dan meletakkannya di atas meja, senior bisa memeriksanya terlebih dahulu dan mengatakan pendapatnya tentang pil roh buatanku. Gang Wei membuka kotak obat itu dan di dalamnya berisi dua pil roh yang putih bersih tanpa kecacatan sedikitpun. Gang Wei mengamatinya untuk waktu sebentar dan wajahnya terlihat sangat bingung, baginya yang merupakan alkemis tingkat penciptaan ini adalah kali pertama dirinya melihat pil roh yang tidak meninggalkan sisa kotoran. Gang Wei mencium aromanya dan memakan pil roh tubuh murni. Pil roh itu meledak di mulutnya dan tubuhnya merasakan aliran hangat yang penuh dengan kenyamanan. Semua manfaat dari pil roh ini diserap oleh tubuhnya dan tidak ada efek samping sedikit pun yang membebani. Gang Wei tiba-tiba berdiri dan melihat Xiao Yuan dengan penuh kejutan. "Nak, jujurlah padaku, apa kau yang membuat pil roh ini?" Gang Wei bertanya dengan sungguh-sungguh. "Itu adalah aku yang membuatnya. Aku datang kemari untuk melakukan bisnis dan menjual resep obat ini. Apakah Master Gang Wei tertarik untuk memulainya? Seharusnya hal ini akan menciptakan keuntungan besar bagi paviliun alkimia milik senior." Xiao Yuan berkata dengan santai. "Tentu saja aku tidak akan melewatkan kesempatan ini begitu saja. Bagaimana jika kau bergabung dengan paviliun alkimia milikku? Tentu saja kita akan membagi keuntungan dari bisnis ini masing-masing setengahnya." Gang Wei sedikit bersemangat dengan Xiao Yuan. "Bagiku membuat pil roh hanya untuk mengisi waktu luang, junior ini ingin fokus untuk mendapatkan pencapaian besar dalam martial Dao." Xiao Yuan melanjutkan, senior bisa mengambil keuntungan 70% dan 30% sudah cukup untukku. Terlebih ini tidak menutup kemungkinan di masa depan mungkin junior ini akan memberikan beberapa resep berharga untuk senior. Gang Wei mengangguk dan berkata, "Baiklah. Kalau begitu aku tidak akan memaksamu, tapi ketika kau berbisnis denganku maka kau termasuk dalam perlindunganku. Selama tidak ada niat buruk maka paviliun alkimia akan selalu berdiri di belakangmu." "Terima kasih atas kebaikan senior." Xiao Yuan memberikan hormat dengan sopan. Kailin yang melihat hal ini sangat senang karena Xiao Yuan menjalin hubungan yang baik. Sebelumnya dia sangat khawatir jika masternya akan marah kepada Xiao Yuan dan sepertinya dia tidak perlu memikirkannya. Xiao Yuan memberikan slip giok yang berisi resep dan cara pemurnian kedua pil roh itu. Gang Wei menerimanya dan terlihat sangat senang, sebagai seorang alkemis dia bisa melihat pil roh yang bagus akan menambah wawasannya. Karena itulah dia sangat bersemangat dengan hal ini dan ingin cepat-cepat merasakan pembuatannya. Perjanjian sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan Xiao Yuan meminta izin untuk mengambil herbal yang bagus untuk latihannya. Gang Wei sendiri tidak keberatan dan meminta Kailin untuk menemani Xiao Yuan, segera mereka semua sibuk dengan urusan mereka sendiri-sendiri. Bab 64, Melihat Keadaan, Novelton. Setelah beberapa waktu Xiao Yuan menyelesaikan semuanya dengan baik. Beberapa bahan obat yang bagus sudah dibawanya dan Gang Wei memberikan cincin ruang padanya sebagai uang muka. Xiao Yuan belum sempat memeriksanya namun dirinya cukup yakin kalau tidak sedikit batu roh yang diberikan Gang Wei. Mengingat Gang Wei sangat menghargai resepnya maka secara otomatis dia akan memilih hubungan yang baik dengan dirinya. Xiao Yuan keluar dari paviliun alkimia dan meregangkan tubuhnya. Satu masalah sudah diatasi dengan baik, aku akan pergi dan kembali berlatih.
Bagaimana bisa kau pergi secepat itu? Kailin sedikit tidak senang dengan sikap tidak peduli Xiao Yuan. Karena aku ingin kembali berlatih. Bukankah kau anggota pavilion alkimia? Mungkin mastermu akan kesusahan dalam mengurus bisnisnya. Lebih baik kau kembali dan bersiap untuk membantunya. Xiao Yuan berkata dengan jujur dan berjalan kembali. Kailin menghentakkan kakinya di tanah dan terlihat sangat kesal, segera dia kembali masuk dan mengutuk Xiao Yuan di dalam hatinya. Xiao Yuan sendiri sama sekali tidak peduli karena dia tidak ingin Kailin terus mengganggunya, dia akan memperkuat latihannya. Sebulan lagi dia akan pergi ke wilayah terlarang, di sana bahkan Xiao Yuan tidak tahu seberapa berbahaya tempat itu. Tetapi wilayah terlarang memiliki keajaibannya sendiri, seperti bahan obat langka dan artefak kuno yang sangat bagus. Bahkan terdapat beberapa prasasti yang berisi teknik seni bela diri yang kuat, tapi semua itu hanya mengandalkan keberuntungan. Alasan mengapa Xiao Yuan sangat tertarik adalah karena dia memiliki liontin emas. Liontin emas bisa menjabarkan semua teknik dan memilih apa yang berguna untuknya. Dia sudah mendapatkan banyak hal dari liontin emas dan jika Xiao Yuan bisa mendapatkan sesuatu yang baik maka ini akan sangat bagus untuk dirinya. Bahkan kultivator dari benua Xian juga sangat tertarik dengan misteri wilayah terlarang, namun sejak dulu tidak ada satupun orang yang dapat mengungkap rahasianya. Xiao Yuan sampai di Sekte Langit dan duduk di tepi sungai. Wang Hu sudah tidak ada dan sepertinya dia sudah kembali ke area murid dalam. Api hitam kekosongan muncul di dahinya dan Xiao Yuan terlihat tenang dalam berkultivasi. Keesokan paginya dia hanya sibuk melakukan pemurnian pil roh untuk persiapannya pergi ke wilayah terlarang. Setelah dia melatih teknik siklus kekacauan, entah sekeras apapun pelatihan yang dilakukan Xiao Yuan sangat sulit baginya untuk meningkatkan kekuatannya. Namun setiap perkembangan yang dia rasakan mendapatkan manfaat yang tidak terukur. Dan tian miliknya mengeluarkan aura yang luar biasa seolah Xiao Yuan sedang memulai proses penciptaan dunia itu sendiri dan ini sangat sesuai dengan perkataan Huang Shen kepadanya. Xiao Yuan buru-buru berjalan keluar dan merasakan aura dingin yang menusuk kulitnya. Para murid berhamburan dan mencoba untuk melarikan diri dari sekte. Liu Zi sendiri mundur karena aura dingin ini dan menyuruh para tetua untuk mengamankan para murid. Master sekte, para murid sudah mundur ke tempat yang aman, kenapa Lei Yunting memancarkan aura dingin yang mengerikan ini dari tubuhnya? Tanya salah satu tetua dengan penasaran. Ini adalah kesempatannya sendiri. Selama Lei Yunting dapat melewatinya dan mendapatkan tubuh khusus Giok Es, maka Sekte Langitku akan memiliki kekuatan tambahan yang besar. Selain Xiao Yuan masih ada Lei Yunting, selama mereka berdua bergabung maka bukanlah hal yang mustahil di masa depan untuk menjadi yang terkuat di 5 negara. Liu Zi terlihat sangat bersemangat. Kekacauan ini akan sepadan dengan keberhasilan Lei Yunting, selama Sekte Langit memiliki kedua jenius ini maka di masa depan mereka harus berpikir 2 kali sebelum berurusan dengan Sekte Langit. Seorang diaken buru-buru ke arah Liu Zi dan berkata, Master Sekte. Seorang murid elit menerobos masuk ke dalam, sepertinya dia adalah Xiao Yuan. Tolong berikan perintah. Tidak perlu, jika itu dia maka biarkan saja, bocah itu tidak akan melukai Lei Yunting. Lebih baik kalian tetap di luar dan tidak boleh ada yang mengganggu atau aku akan membunuh mereka yang berani ke sana. Liu Zi berkata dengan dingin dan berharap Xiao Yuan memiliki cara untuk membantu Lei Yunting. Xiao Yuan berjalan lurus ke depan dan sampai di depan pintu. Akar spiritual di dalam tubuhnya menyerap aura dingin ini dengan gila dan perlahan Xiao Yuan bahkan bisa memanipulasi atribut es. Tapi apa yang ada di otaknya saat ini adalah keadaan Lei Yunting. Xiao Yuan sampai di depan gerbang dan melompatinya dengan santai. Badai salju yang dingin mulai menutupi tempat itu dan akar spiritual Xiao Yuan menyerapnya dalam jumlah yang besar. Kesadaran ilahi Xiao Yuan menyebar dan Xiao Yuan melihat ke tengah halaman. Lei Yunting duduk di atas batu dengan menggunakan sutra berwarna putih. Wajahnya yang cantik terlihat sangat gelisah dan tubuhnya seperti ditusuk oleh aura dingin yang kuat. Asteris swoosh, asteris. Aura dingin sekali lagi menyembur dan Xiao Yuan melihat keanehan dari Lei Yunting. Di belakangnya muncul sebuah bayangan wanita yang menyerupai Lei Yunting, satu-satunya yang membedakan mereka adalah wanita ini jauh lebih dewasa dan memakai mahkota es yang memancarkan kecantikan yang tidak tertandingi. Xiao Yuan sedikit bingung dengan hal ini dan memiliki beberapa tebakan. Namun dirinya tidak bisa mengabaikannya dan berpikir kalau ini bukanlah Lei Yunting yang dia kenal. Bab 65. Kelegaan, Novelton. Wanita itu sama sekali tidak peduli dengan keberadaan Xiao Yuan dan fokus dengan Lei Yunting di depannya. Perlahan dia mulai masuk ke dalam tubuh Lei Yunting dan membuat Xiao Yuan sangat terkejut. Xiao Yuan berniat untuk memeriksanya namun aura dingin menyembur keluar dan badai salju mendorongnya hingga membentur dinding. Xiao Yuan memuntahkan darah dari mulutnya dan darah itu langsung membeku. Sialan, sebenarnya siapa sosok itu? Jika sesuatu terjadi padanya maka aku akan membunuhnya. Xiao Yuan perlahan berdiri dan matanya penuh dengan niat membunuh. Api hitam muncul di dahinya dan aura dingin di tempat itu ditekan sepenuhnya. Sebenarnya Xiao Yuan tidak ingin mengeluarkan api hitam kekosongan karena pengendaliannya yang masih buruk. Namun aura dingin ini terlalu berlebihan dan jika dia tidak segera memeriksa keadaan Lei Yunting maka dirinya tidak akan bisa tenang.
Badai salju yang kuat tidak memiliki peran apapun di dekat api hitam kekosongan, seolah dominasi yang kuat yang tidak mungkin bisa disaingi oleh apapun. Xiao Yuan perlahan mendekati Lei Yunting dan berdiri di depannya. Segera dia membawa Lei Yunting ke dalam dunia miliknya dan Xiao Yuan meninggalkan pesan untuk Liu Zi bahwa dirinya akan merawat Lei Yunting dan dirinya tidak perlu mengkhawatirkannya. Xiao Yuan membuat sebuah batu untuk tempat duduk, segera dia menekan aura dingin Lei Yunting dengan kekuatan prinsip dunia. Xiao Yuan memegang perut Lei Yunting dan menyuntikkan ki miliknya untuk menjaga kondisinya tetap aman dan api hitam kekosongan disimpannya kembali. Perlahan kulit Xiao Yuan mulai membeku dan dingin mulai menusuk dagingnya. Namun semua itu tidak masalah asalkan dia bisa menjaga Lei Yunting tetap aman. Setelah 5 hari menahan aura dingin perlahan Lei Yunting membuka matanya dan rasa sakit di tubuhnya mulai menghilang. Lei Yunting merasakan sentuhan hangat di perutnya dan melihat Xiao Yuan di sampingnya dengan wajah yang terlihat tersiksa. Baguslah jika kau sudah sadar. Apakah ada sesuatu yang aneh di tubuhmu? Xiao Yuan tersenyum dan mulai menggunakan aura dunia untuk mengisi kembali ki miliknya. Lei Yunting sedikit sedih dan memeluk Xiao Yuan dengan erat. Kau pasti merasakan rasa sakit ketika menjagaku. Tidak masalah. Bagaimana mungkin aku akan membiarkan wanitaku mengalami rasa sakit sendirian? Setidaknya aku akan menemanimu untuk merasakan aura dingin ini. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Lain kali jangan lakukan tindakan ini. Semuanya adalah keputusanku sendiri. Jika kau terluka karena diriku maka aku tidak mungkin bisa memaafkan diriku sendiri. Lei Yunting berkata dengan sedih dan sedikit terharu dengan hal yang dilakukan Xiao Yuan. Hanya sedikit aura dingin, bagaimana mungkin hal ini bisa melukaiku dengan keras? Tapi aku membutuhkanmu untuk mengatasi aura dingin ini. Xiao Yuan berkata dengan cemas. Kalau begitu aku akan melakukannya. Lei Yunting berniat untuk menyerap aura dingin di tubuh Xiao Yuan. Tetapi Xiao Yuan menghentikannya dan mendorongnya ke belakang. Aku tidak suka dengan cara itu. Aku membutuhkan kehangatan yang lain dan seharusnya kau mengerti maksudku. Xiao Yuan perlahan melepaskan pakaiannya dan terlihat sangat bergairah. Segera dia merobek kain sutra putih milik Lei Yunting dan melihat keindahan di depannya. Xiao Yuan mendekatkan wajahnya dan berkata, aku sangat mencintaimu lebih dari hidupku ini. Lei Yunting tersenyum dan terlihat kehangatan di dalam hatinya, lalu, tunjukkan padaku seberapa besar kau mencintaiku, untuk hari ini aku mengizinkanmu melakukan apapun yang kau inginkan. Xiao Yuan mencium bibir Lei Yunting dan tangannya mulai bergerak dengan nakal, tubuhnya yang lembut membuat Xiao Yuan semakin lebih menginginkannya dan mereka bercinta untuk waktu yang lama. Serangan nakal memenuhi tempat itu dan mereka saling mengungkapkan cinta dengan caranya sendiri. Lei Yunting terlihat sangat lemas dan selama beberapa hari, Xiao Yuan sama sekali tidak berniat untuk melepaskannya. Xiao Yuan memeluk dari belakang dan mencium lehernya, aroma wangi di tubuh Lei Yunting sangat enak seolah dia bisa terbuai untuk seumur hidupnya. Kita sudahi sampai di sini. Ayah angkat mungkin mengkhawatirkanku, jadi bawa aku keluar dan kita akan melanjutkannya nanti. Lei Yunting memohon Xiao Yuan untuk berhenti. Bukankah kau bilang aku bisa melakukan apapun? Aku bahkan tidak jadi ikut pelelangan dan kau mengingkari janjimu. Xiao Yuan sedikit menggoda Lei Yunting. Kau dan aku bukan orang lain, kita bisa melanjutkannya nanti. Lei Yunting merasa sedikit kesal namun tubuhnya sudah mencapai batas. Baiklah kalau begitu, tapi ayo kita lakukan sekali lagi dan ini akan berakhir. Xiao Yuan menarik kembali Lei Yunting dan bermain untuk yang terakhir kalinya. Lei Yunting menjadi sangat panik dan kali ini dia benar-benar akan hancur. Sekarang dia hanya bisa pasrah dan terlebih dia juga tidak membenci Xiao Yuan sama sekali. Setelah beberapa waktu akhirnya mereka selesai dengan kegiatan mereka, Xiao Yuan tidak bisa menahan senyum bahagia di wajahnya sedangkan Lei Yunting terlihat kesakitan di bagian pinggul. Akar spiritual Xiao Yuan menyerap aura dingin dalam jumlah yang besar dan sekarang dia mampu memanipulasi atribut es. Walaupun tidak sekuat Lei Yunting tetapi ini cukup bermanfaat baginya mengingat akar spiritualnya dapat menyerap atribut apapun selama Xiao Yuan memasuki keadaan yang ekstrim. Bersambung.